Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zur ghibban tazdad hubban. Hadithun hasan rawahul Bazzar. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zur ghibban, ziarahlah kamu jarang-jarang. Tazdad hubban, maka kamu akan tambah cinta dan rindu. Sudah Bu, jangan rame. Udah pengajiannya dimulai. Orang kalau sering ketemu jadinya biasa. Kalau sering ketemu jadinya biasa. Yang ada di Mekah itu sering ngelihat Ka'bah jadinya biasa. Tapi yang jauh-jauh ketemu Ka'bah nangis dia, meluk sama Ka'bah. Yang ada di Madinah kalau ziarah sana Nabi biasanya biasa. Tapi kalau jauh-jauh jarang sampai ke sana, ada di sana, jadinya luar biasa. Pilu, nangis, rindu gitu. Zur ghibban tazdad. Coba kalau setiap hari ketemu sama orang tua, sepertinya biasa. Coba setahun gak ketemu, kangen sama ibu, kangen sama bapak. Saudara juga begitu. Sering ketemu kadang-kadang gontok-gontokan ya. Tapi kalau sudah lama gak ketemu, ya Allah, adik saya gimana, kakak saya gimana. Zur ghibban tazdad hubban. Ziarahlah kamu jarang-jarang. Kadang-kadang ziarahlah supaya tambah rindu. Jangan gak ketemu sama sekali, lupa nanti. Gak ketemu sama sekali, lupa. Bisa kena dipikir wis lali. Nah karena itu segala sesuatu itu jangan dijadikan hal yang terus menerus ya. Tentunya yang bentuknya ini bukan ibadah kepada Allah, supaya lebih mantap. Karena itu sebagian orang dia tidak mau tinggal di kota Mekah bukan karena nggak cinta, supaya lebih cinta kepada kota Mekah. Sebagian orang tidak mau tinggal di kota Madinah bukan karena nggak senang tinggal di kota Madinah, karena supaya lebih cinta dengan kota Madinah. Ta'zimnya lain, cara penghormatannya lain nantinya. Zur ghibban tazdad hubba. Hadis ini menerangkan bagaimana keutamaan berziarah. Berziarah antara yang hidup, antara saudara, antara kerabat. Tapi berziarah di sini bukan karena orang itu orang yang sukses dagangannya, orang yang kaya raya, banyak duitnya, tapi ziarah karena Allah. Ziarah karena dia orang soleh. Ziarah karena dia orang wali. Ziarah karena orang yang dekat kepada Allah supaya dapat berkah. Bagus. Itu namanya ziarah fillah. Hadis berikutnya, zur fillah. Ziarahlah kamu dengan dasar cinta kepada Allah, karena Allah.
Bukan karena dia orang kaya, bukan karena dia pejabat, bukan karena dia punya kedudukan, tapi karena dia orang yang taat dan takwa kepada Allah. Fa innahu man zara fillah, maka sesungguhnya siapa orang yang berziarah karena Allah Subhanahu wa taala, syayya'ahu sab'una alfa malak, maka akan dikawal, diikuti oleh 70.000 malaikat. Dibarengi oleh 70.000 malaikat. Artinya apa? Malaikat senang dengan orang itu. Malaikat cinta dengan orang itu. Malaikat itu adalah lambang ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus. Saya tak sambangi teman saya. Kangen saya sama teman saya. Wah, itu hebat berziarah. Cuma jangan sering-sering. Waktu makan siang ziarah. Waktu makan malam ziarah. Waktu makan pagi ziarah. Sampai 7 tahun. Tumpes sing ziarahi. Ini bukan ziarah marung gitu namanya. Ini maksudnya adalah berziarah di sini kadang-kadang. Jangan terlalu sering, karena itu ya berarti mengganggu, apalagi ziarah kepada orang yang sakit, menjenguk orang sakit. Menjenguk kepada orang sakit itu bagus. Cuma ya harus tahu adabnya. Oh, orang yang sakit ini seneng kalau ditemui balak-balik, enggak apa-apa. Tapi kalau senep, tambah darah tinggi itu orang. Imam Syafi'i pernah sakit, Pak. Imam Syafi'i pernah sakit. Banyak yang ziarah. Loh, yang ziarah itu senang memang. Siapa enggak senang dengan Imam Syafi'i? Orang yang alim, sering nasihat, hikmah-hikmah yang banyak keluar daripada lisannya. Enggak boleh-boleh yang ziarah, enggak pulang-pulang yang ziarah. Mancep ada di situ, sak-wen-wen. Kata Imam Syafi'i, mau enggak kamu saya doakan? Mau, amin, 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 amin. Didoakan, Allahumma alimhum adabad diyafah waz ziyarah. Ya Allah, kasih ilmu orang-orang ini tata cara menjenguk orang yang sakit dan berziarah. Kenapa? Udah kalau sudah ketemu, selesai hajatnya, ya sudah pulang, ojo sawen-wen ana di kono. Mungkin orang itu sahibul bait yang diziarahi ada perlunya sama keluarga, sama anaknya, sama muridnya, mandek ana di kono. Kei kopi entek kopine wisan. Dikasih jajan sak piring entek. Ngenteni apa iki? Wa idza ta'imtum fantasiru. Kalau udah selesai jamuannya, ya pulanglah, ente minta izin. Jangan berlama-lama ada di situ. Nah, karena itu kalau berziarah itu ya ada adabnya. Ya ada adabnya. Orang yang kamu ziarah itu juga perlu istirahat. Orang yang kamu ziarah itu juga perlu ada keluarga. Orang yang kamu ziarahi tadi itu juga ada urusan. Dan jangan kamu, yang penting saya ziarah harus ketemu, harus lihat dulu keadaannya. Jam 2 malam dok ziarah. Ini ya barang ngambil maling apa? Nah, karena itu penting sekali untuk saling berziarah karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semuanya itu harus didasari adab tata cara yang sudah diatur.
Baik. Inti daripada ziarah. Ada satu hadis Nabi. Hadis ini penting sekali menerangkan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi. Wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Wajib mendapat cintaku, artinya layak mendapat cinta Allah. Kalau cinta kepada Allah wajib itu semua orang. Ini enggak dicintai oleh Allah, pasti dicintai oleh Allah. Kalau ada orang lil mutahabbin fillah, orang yang saling cinta karena Allah. Senang sama orang karena memang ahli ibadah orang itu. Senang sama orang karena orang itu soleh. Senang sama orang karena orang itu wali. Ini orang dicintai oleh Allah. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya. Pasti mendapatkan cintaku, kata Allah, orang yang saling duduk bersama karena aku, duduk karena dengarkan pengajian. Ini termasuk duduk karena Allah. Dengarkan nasihat, bagus, karena duduk bersama, kumpul bersama, berzikir kepada Allah, baik. Duduk bersama karena main kartu, wah, bukan villa itu. Duduk bersama karena main PlayStation, wah, bukan villa itu. Bukan karena Allah. Duduk bersama karena Allah. Wal mutazawirina fillah, saling berziarah karena Allah. Masya Allah, kemana? Saya mau ke teman saya. Kenapa? Itu orang baik. Mungkin dia perlu dengan saya, mungkin dibawakan apa-apa begitu oleh-oleh. Oh, dia bangun masjid, saya kepingin bantu. Oh, dia tadi itu sakit, saya nyambangi. Berziarah karena Allah. Bukan ziarah kepada wali kota cari sumbangan. Ziarah kepada bupati cari duit. Atau cari pengaruh. Itu enggak benar. Itu bukan mendapatkan cinta Allah. Malah jangan-jangan dia termasuk golongan idza ra'aita 'aliman yakhsha babal umara fa'lam annahu lis. Jika kamu tahu, kenal ada orang alim, ustadz, kiai yang dia tadi itu kok nyanggrong ada di pintunya umara, pejabat, ketahui itu adalah maling. Maling dah. Ana apa ana di kono? Wal mutabadzilina fiyya, orang yang mau menyalurkan harta, mengeluarkan harta karena Allah. Saling membantu, berkorban karena Allah. Itu orang yang hebat. Karena itu dasari semuanya karena Allah. Masya Allah. Berteman karena Allah itu loh, mendapatkan pahala yang besar. Berteman karena Allah mendapatkan pahala yang besar. Nanti dari kiamat ada pengumuman. Ada pengumuman. Yaqulullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ainal mutahabbuna bijalali, siapa orang yang saling cinta dengan keagunganku, karena aku Allah. Saling cinta karena mereka saling membantu dalam berdakwah, dalam berzikir, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berdiri, al-yauma udhilluhum
fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Hari ini maka aku akan kasih naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat itu, Pak, tidak ada tanduran, Pak. Enggak ada pohon-pohonan. Enggak ada bangunan. Enggak ada bayangan, enggak ada kecuali dari arsy Allah. Itu yang akan merasa dia tadi itu sejuk dan dingin adalah orang yang dulu di dunia saling ziarah, saling cinta, saling duduk karena Allah. Yang lainnya kepanasan. Yang lainnya kepanasan. Panasnya menyengat luar biasa. Bukan seperti panasnya matahari sekarang. Kira-kira kalau sampean mulai pagi sampai sore kena sengat matahari sekarang, ya apa rasane? Lemes, Bib. Lemes. Apalagi enggak makan, enggak minum. Tambah lemes. Ini jaraknya matahari cuma 1 mil. Enggak makan, enggak minum. Cuma bedanya di saat itu enggak bisa mati orang. Masih panas nggak bisa mati. Lah mau ngiyup di mana? Mau bernaung ada di mana? Hari itu nggak ada naungan. Pabrik payung dono. Manusia tidak berpakaian. Nah, tapi bagi orang yang saling cinta karena Allah, sering duduk karena Allah, kumpul karena Allah, hormat karena Allah, berziarah kepada Allah, maka dinyatakan oleh Allah, hari ini mereka aku naungi, tidak merasa kepanasan, tidak merasa kena terik matahari, merasa aman, sejuk. Yauma udilluhum yauma la dhilla illa dhilli. Karena itu pertahankan cinta karena Allah ini. Ojo karena cinta karena gagah, cinta karena bintang film, cinta karena bal-balane enak, cinta karena musiknya bagus, cinta karena jabatannya tinggi, cinta karena bisnisnya maju, cinta karena jangan. Cinta karena dia istiqomah sholatnya, cinta karena dia da'i ilallah, cinta karena dia orang yang ikhlas, cinta karena dia ahli baca Quran, cinta karena dia orang yang zikir kepada Allah, maka Anda nanti di hari kiamat menjadi orang yang aman. Nah, karena itu pertahankan cinta, tapi dasari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo didasari sing liyane, percuma. Sing kon cintai tidak manfaat nantinya. Kira-kira seneng sampean kalau dikumpulkan dengan Michael Jackson di hari kiamat? Seneng kira-kira sampean kalau dikumpulkan nanti di hari kiamat dengan Maradona? Oh, ini pecinta Maradona, kumpul sama Maradona, seneng takon? Atau seneng sampean dikumpulkan dengan Wali Songo? Seneng kalau di hari kiamat dikumpulkan dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, dengan para sahabat, dengan Nabi Muhammad. Loh, ya ini cinta karena Allah. Jangan mau cinta dengan yang lainnya. Cinta kok kepada orang kafir, cinta kok kepada orang yang mensyirikkan Allah, cinta kepada orang yang mabuk, cinta kepada orang yang joget, cinta kepada orang yang ahli sujud. Yang ahli sujud dituduh santet. Yang ahli masjid dituduh orang baik. Justru orang-orang kafir diidolakan. Pulang dari majelis didelok, dilihat di rumahnya. Kalau ada gambar-gambarnya pemusik-pemusik, swen. Biar anaknya sampean tidak cinta dengan mereka. Kalau ada gambarnya bintang film, pemain sepak bola, swek. Biar enggak cinta kepada mereka. Gantiin gambarnya orang yang soleh.
Gantiin gambarnya orang dekat kepada Allah supaya tambah cinta kepada mereka. Lah kok cinta kepada orang yang tidak benar? Dengarkan baik-baik. An-nazar ila wujuhil kuffar wal fusaq yugassil galab. Melihat wajahnya orang kafir, melihat wajahnya orang yang fasik, itu bisa membuat hati kaku, membuat hati keras. Hati keras. Hati keras itu kalau dinasihati nggak tembus. Anaknya sampean kalau sudah cinta dengan bintang film itu, artis-artis itu, orang-orang kafir itu, orang-orang fasik itu, sampai nasihati nggak tembus hatinya. Dinasihati ulama tidak kira tembus. Kenapa? Karena sudah kebiasaan melihat orang-orang yang tidak baik. Tapi kalau melihat wajahnya orang soleh, hati menjadi subur. Hati menjadi subur. Akan tumbuh iman. Semangat lagi ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan, kuntu idza fatartu anil ibadah nadartu ila khali Muhammad bin Wasi' fa'amiltu bin nadrati ilaihi usbu'a. Aku ini loh, kalau males ngelihat wajahnya Muhammad bin Wasi', delok tok ketemu sekali aja langsung giat sampai seminggu, satu kali pandangan. Anaknya sampean itu kalau ngelihat wajahnya orang soleh, insya Allah ada semangat, pingin jadi orang yang soleh. Lu sampean ndak nunjukkan orang yang soleh, ditukokno TV lihat tayangan bintang film macam-macam. Coba sampean datang ke sini ngejak anak dah. Ndak kadang-kadang berangkat ijen, anak turu. Kenapa? Tadi malam main PlayStation sampai jam 2 malam. Diajak anaknya. Tapi ajak sini bayi-bayi. Taman kanak-kanak nanti ada di sini. Kenapa? Karena kalau sudah kebiasaan dari kecil hadir majelis, kebiasaan dari kecil tadi itu dengarkan nasihat, insya Allah hatinya subur. Insya Allah hatinya baik. Insya Allah hatinya lembut. Gampang dinasehati. Nah itu jangan berangkat ijen, Jokowo keluarga ya, anak-anaknya dibawa. Anak-anaknya dibawa. Khususnya yang remaja-remaja diajak, ayo nak hadir. Begitu. Sehingga generasi berikutnya bagus. Jangan nanti bapaknya ahli majelis, anaknya ahli biliat. Bapaknya ahli baca Quran, anaknya nyanyi. Jangan bapaknya cinta dengan ulama, anaknya cinta dengan artis. Lah berubah, rugi sampean. Nah, karena itu kita harus waspada. Jangan sampai cinta kepada orang yang soleh ini diganti dengan cinta orang yang tidak soleh. Masih ingat kok saya dulu itu. Banyak orang tua itu ngajak anak-anaknya ziarah sama orang-orang soleh. Sama habaib, sama kiai, sama guru-guru. Masih ingat itu. Diajak anak-anaknya. Suruh ngeliat, telon. Tak Habib, mohon diperhatikan anak saya, didoakan, disuwuk sama kiai. Seiling saya itu dulu itu. Saya kira orang belas yang ngono. Ada. Wah, lebih banyak ziarah ke taman safari. Delok bedes, delok bajul. Subhanallah. Karena itu rugi kalau kita tidak ziarah. Cuma ziarah jangan sering-sering. Ya sumpah ziarah Habib Taufik mari ngono bendino. Pas wayahe mangan pisan. Bangkrut. Karena itu penting ya,
berziarah kepada orang soleh, tapi harus ada adabnya. Nah, harus ada adabnya. Mudah-mudahan insyaallah manfaat. Nah, cing kakek yo. Nah, kakek gampang lah. Gampang lali nih itu kalau gitu banyak-banyak itu gampang lali nih. Masya Allah, tabarakallah. Dikatakan melihat orang yang soleh itu Pak, pasti ada pengaruh. Pasti ada pengaruh. Walaupun itu bertahun-tahun, pasti satu saat akan mengingatkan kembali. Coba sampean yang pernah ketemu dengan kiai-kiai yang soleh, seiling, ya Allah, saya pernah ketemu kiai itu, Habib-habib yang soleh, ya Allah, saya pernah ketemu Habib itu membuat semangat perubahan. Astagfirullah, lah ya kok segini aku ini, kok masih begini, pasti ada pengaruh. Karena kekuatan pandangannya orang yang soleh itu menembus ke hati Pak. Nadrah bi'ainil wid minka tuslihul fi'lal masyin. Satu penglihatan daripada orang yang soleh itu kadang-kadang bisa merubah orang yang jelek menjadi baik. Orang yang maksiat menjadi tobat. Kenapa? Karena pancaran cahaya iman dalam hati mereka. Idza ru'u dzukirallah. Ciri-ciri di antaranya orang yang dicintai oleh Allah. Kalau dilihat langsung ingat Allah. Masya Allah. Subhanallah. Tapi coba kalau lihat jembrak. Mari ngono motori mendeli abang bawa gitar. Kayak setan. Ya. Wow, yang melihat jerat-jerit. Wow, tidak ingat sama Allah, semakin lupa kepada Allah. Kalau orang yang soleh enggak, Pak? Orang yang soleh itu kalau dilihat ingat sama Tuhannya. Masya Allah. Masya Allah, sallallahu ala Muhammad. Ingat sama Rasulullah, ingat sama itu. Itu ciri-cirinya orang yang soleh. Boleh ana wong sing koyo ngono. Ya, kalau dilihat ingat kepada Allah. Itu insyaallah orang yang soleh itu. Hah? Kalau dilihat ingat kepada Rasulullah, insyaallah orang yang soleh. Tatuan kabeh sawak. Iling apa kira-kira kon? Iling apa kira-kira? Iling lukisan. Ya, waduh kok tatukan kabeh ini opo iki? Nah, ini bukan ciri-cirinya orang yang soleh. Cari orang-orang yang soleh. Kalau sudah ketemu, Anda bisa sering ziarah, sering duduk, minta doa, ambil berkah, al-barakah ma'a akabirikum. Kata Nabi, berkah itu bersama orang-orang yang besar di antara kamu. Bukan besar badan, bukan besar kepala, bukan besar tubuh, tapi besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan mereka. Rugi kalau nggak ketemu sama mereka. Asal sampean punya niat baik, cinta sama mereka, insyaallah akan ditemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawa asafi in mitu qablana ara wujuhan 'alaiha nuru ilmin wa khasyati. Rugi, nyesel aku kalau aku mati sebelum melihat wajah orang yang penuh dengan takut kepada Allah, penuh dengan cahaya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu